Dan kalau betul 1/3 atau 3/1 itu akan menjadi sangat kuat ya Beb. Semoga itu yang kekuatan yang terbaik. Curiga jangan-jangan memang udah ada perjanjian. Pokoknya kalau nggak Jadi dapat begini, dalam 1/3 politik atau itu ada 3/1. insting. Ah. Insting ke kita, oh kita akan kalah kayak begini. Oh kita segera tuh. Jadi fenomena alam, fenomena suara itu akan terlihat. Dan itu cepat gerakannya. Okay. Karena setiap kita punya tim quick count, punya tim real count, punya manual. Okay. Dan punya tim yang kuat. Berapa jumlah TPS yang dia punya. Oh itu cepat itu. Gitu. Dan PKS sangat perhatian di bab itu. Jadi kira-kira jam 5 sore tanggal 14 Februari. Saya yakin 5 sore, paling telat jam 6. Tapi saya nggak duga. Kalau feeling saya di jam 5. Oke, kita udah tahu ya. Anggaplah jam 6 akhir. Udah kebaca tuh. Siapa? Tapi apakah emang di hari itu juga udah bisa ketahuan kira-kira siapa yang bakal merapat? Enggak. Namanya real, namanya quick count. Yang quick aja dulu. Dari jumlah TPS nanti kelihatan pengaruhnya besarnya berapa. Ini kan bukan baru pemilu kita. Iya, tapi kita mau ganti presiden loh, Bib. Ya mau ganti presiden cocok nih momennya pas. Iya dong, setelah 10 tahun kan sekarang kita mau nyari presiden baru. Iya, cari presiden baru. Pastinya presiden baru itu yang lebih mengerti tentang masyarakat kita. Bib, kalau bicara soal tadi saya bilang kondisi politik kita yang makin panas. Terakhir ada ancaman penembakan nih Bib buat Pak Anies. Meskipun katanya orangnya menyerahkan diri ke polisi terus bilang katanya iseng, polisi udah menggeledah rumahnya dan polisi bilang nggak ada tuh pistol di rumahnya, itu gimana tuh? Iya. Suara seperti ini sudah di warning oleh si Pak Mendagri Tito. Tito sudah bicara seperti itu. Sebenarnya dengan bicara itu menggambarkan bahwa fakta akan terjadi seperti itu bisa-bisa saja. Tetapi alhamdulillah institusi Polri dengan begitu cepat langsung bisa mengamankan orang yang mengancam Anies. Dalam perjalanan Anies juga berapa kali sudah kejadian di Tasik kacamatanya sampai pengen patah. Terus di mana lagi kayak diinikan palanya di Pontianak. Jadi kalau saya melihat hal-hal kayak begitu tuh sangat mungkin terjadi. Apalagi dalam dunia pemilu begini. Tapi sangat mengkhawatirkan nggak? Sebagai ancaman serius begitu? Kita tidak boleh nganggap enteng, tapi juga nggak usah berlebihan. Karena setiap calon presiden itu pengamanannya hampir 72 orang. 2 shift. Itu pas pampres dari Brimob rata-rata semua. Okay. Yang saya tahu. Minimal dari polisi lah paling tidak. Artinya apa? Pengamanan cukup signifikan. Tapi kalau itu terjadi, ya ada situasi yang tidak sehat. Gitu. Sudah ada warning, tapi yang penting pengamanannya maksimal. Ya? Harus. Jadi ini amanah undang-undang pemilu itu. Okay. Jadi pemerintah yang mestinya Mendagri itu yang harus mengamankan kepada daerah kalau sampai ada tempat yang nggak ada izin, pengamanan yang tidak baik. Okay. Itu pemerintah, tim negara yang harus. Karena ini kan kita nih pemilu lapangan, bukan konser. Minta izin lah, minta inilah, enggak. Jadi ini tim yang disepakati oleh negara. Bahwa calonnya ada segini, tempat buat pemilu di beberapa daerah dan sebagainya. Kalau dari sejauh ini hitung-hitungan Timnas Amin, kekuatan suaranya Timnas Amin itu ada di mana, Bib? Kalau di Pulau Jawa aja. Jadi gini, kita punya PKB. Oke. PKB berapa persen punya di Jawa Timur? Okay. PKS punya Banjabar, Banten, Jawa Barat, Jakarta. Itu kan lumayan suaranya. Terus Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah kita bersaing antara Ganjar dengan PDIP, ini. Ya. Artinya apa? Dari situlah sumber-sumber ini. Nah, tinggal bagian Sumatera lah. Kalau di Sumatera udah hampir Anies lah. Kalau saya hitung sih. Ya? Mulai dari Aceh, mulai dari Sumatera Barat. Sumatera itu rata. Nah, tinggal jumlahnya. Feeling saya sebagai di paslon Anies ya.
Tapi kan setiap itu kan punya cara kerjanya masing-masing. Tapi kalau Jawa Timur tuh kemarin Khofifah geser ke 02 tuh gimana tuh, Beb? Ya kita Ancaman hadapi aja lah. Enggak ancaman. Dari awal juga sebenarnya udah dirancang begitu sebenarnya. Tapi suara NU kepecah-pecah dong. Oh iya, emang dari awal kan semua berebut NU. Si Mahfud diambil, mungkin tapal kudanya, Ya. Dr. Mahfud, terus memang NU ini bancaan. Jadi yang menarik, tinggal permasalahannya adalah Muhaimin kuat loh. Apapun jadinya, yang non struktural artinya PKB di NU juga cukup signifikan. Jadi meskipun Dan ulama-ulama senior ya? nggak masalah. Tapi bukan kita anggap enteng. Ya. Tetap kita sebuah potensi tetap kita jaga. Artinya kan orang sudah merebutkan siapa Khofifah kan dari jauh-jauh hari. Iya toh? Tapi berebut Jatim kencang banget dong buat Iya, tapi yang bisa mengamankan siapa? aman nih Jatim. Ya, yang bisa mengamankan arti Khofifah boleh maju atau apa nggak ada apa-apa kan ya yang paling dekat lah. Oke. Gitu. Nah, kalau bicara soal masa kampanye yang kurang lebih 2 minggu ya, Beb ya? Ya 3 pekan lah. Ya, 3 pekan ya. Nah, bicara Ya dengan minggu tenang ya oke. Pas. daerah mana yang kira-kira masih belum kejangkau? Amin. Kita hampir kejangkau ya semua Indonesia Timur, pun Sorong baru kemarin terakhir. Ya nggak mungkin lah tenaga kita, tapi kan kita punya relawan-relawan. Kalau untuk sampai merata semua, kaedah pemilu tuh begini ya. Kaedah pemilu tuh tidak cukup APK. Ada yang disebut tatap wajah. Oke. Tatap wajah, ada silaturahmi, ada berbagi sesuatu, ada mendoakan. Selesai. Tapi kan biasanya warga itu kan pengen didengar, Didengar pengen tuh kalau disambangi. datang. Ketika datang disambangi itu Semua bertatap daerah wajah. sudah. Ya nggak bakal bisa semua perwakilan. Oke. Nggak mungkin Jawa Timur semua kita datangin. Tapi itu kan ada nanti ulama-ulamanya. Oke. Ulama-ulama PKB ini juga lumayan yang non struktural, yang tidak struktural NU. Berkelasnya cukup kagum juga itu. Ketika ke lapangan, betapa heroiknya gitu. Ya, tapi ini kan 270 juta. Dan berapa nanti jumlah DPT kita lihatlah.